ya, hebat. Enggak, Pak. Ya. Iya, enggak ingat ya, Pak. Oke ya, kita lanjut. Jadi Nabi itu lahir ya 12 Rabiul Awal tahun ya 53 SH sebelum hijrah. Itu detailnya ya. Kalau mau jawab Masehi biasa juga 22 April 571 Masehi. Di atas sudah ada yang jawab. Oke. Nah ini pengetahuan kita baru ngomongin tempat tanggal lahir ini, belum yang lainnya. Yang lain silakan teman-teman perdalam. Tapi intinya apa? Untuk apa kita belajar sejarah Nabi? Agar kita kenal beliau. Ya, kenal Rasulullah. Saya ingin sampaikan teman-teman mungkin di sini ya. Wallahualam ada yang mungkin bukan sampingan mestinya. Ada mungkin yang guru ya. Ada juga mungkin yang sedang kerja atau kuliah di rumahnya ada adiknya ya. Coba kita kenalkan ya sejak dini ya kepada adik-adik kita ya, atau mungkin yang di antara teman-teman ada yang menyempatkan mengajar TPA di masa di luar pandemi ya. Nah, sisipkan sejarah hidup Rasulullah di sekolah-sekolah tersebut. Yang kedua, alasannya mengapa kita harus belajar sejarah hidup Nabi dan mengenal beliau. Ya. Yang kedua adalah agar kita bisa ya meneladani ya, liyajib agar untuk mendapatkan ya al-masal teladan al-a'la, teladan yang ideal. Ya. Untuk mengambil keteladanan, mencari contoh. Maka dalam surat Al-Ahzab yang terkenal sekali ini dibacakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian dalam diri Nabi itu ada uswah, ada teladan. Ya. Karenanya kalau kita belajar sejarah, teman-teman sekalian, ada kekeliruan yang selama ini sering terjadi. Jadi kalau kita belajar sejarah, di antara kekeliruannya apa? Kita kalau belajar sejarah itu biasanya hanya berkutat pada tempat tanggal lahir saja. Ya. Misalnya membaca sejarah perjuangan Diponegoro, ini contoh saja. Ya. Nanti pertanyaan ujiannya apa? Ya. Tanggal berapakah Pangeran Diponegoro dilahirkan? Itu tuh pertanyaan. Ya. Atau belajar sejarah perjuangan misalnya Tuanku Imam Bonjol atau pahlawan yang lainnya. Maka pertanyaan nanti ada misalnya kapankah terjadi perang Padri misalnya yang terjadi di Sumatera Barat, atau kapan terjadi perjanjian Bongaya dan yang lain. Jadi kita belajar sejarah itu ya, hanya berkutat pada tempat tanggal lahir saja. Padahal inti dari belajar sejarah itu agar kita bisa mengambil keteladanan. Ya. Dan itulah Al-Quran. Ya. Hari ini teman-teman mungkin sudah ada yang mengkhatamkan tilawah Al-Qurannya. Ya. Karena bulan Ramadan kita dianjurkan mengkhatamkan Al-Quran. Mungkin sudah ada yang 20 juz, hari ini 20 juz, one day one juz, satu hari satu juz ya. Maka jus jangan jus mangga saja ya. Jus mangga nanti Pak buat buka puasa. Nanti buka puasa nanti jus mangga ya. Sekarang jus Al-Quran dulu ya. Nah, kalau teman-teman lihat Al-Quran, coba perhatikan ya. 30 juz Al-Quran itu isinya, kandungannya, coba sesekali baca terjemahannya, itu isinya tentang kisah, tentang sejarah. Sejarah para nabi, sejarah para wali, sejarah orang-orang durhaka, untuk menjadi pelajaran bagi banyak sekali. Bahkan di antara nama-nama surat itu kita dapatkan nama-nama tokoh, nama-nama nabi. Ada surat Yusuf, ada surat apa lagi? Surat Yunus, ya, ada surat Ibrahim, ya, ada surat Maryam, ada surat Ali Imran, ada surat Luqman. Ini nama-nama tokoh dan mengisahkan tentang mereka. Bahkan ada surat yang namanya surat Al-Anbiya, ya, surat para nabi, kisah-kisah para nabi. Al-Qasas, ya, kisah-kisah. Jadi Al-Quran itu penuh dengan kisah, penuh dengan riwayat. Tapi coba teman-teman cek. Kisah-kisah yang termaktub dalam Al-Quran itu, kalau kita perhatikan, ya,
itu minus data. Artinya apa? Data-datanya nggak banyak. Coba cari. Tanggal berapa kan Nabi Musa lahir? Nggak ada di dalam Al-Quran. Misalnya siapakah nama ibu Nabi Yusuf? Nggak ada. Siapakah nama misalnya putri dua orang wanita yang ditolong oleh Nabi Musa ketika melarikan diri dari Mesir? Nggak ada namanya. Ya. Teman-teman yang suka baca cerita Nabi Yusuf yang ganteng itu ya, dalam Al-Quran atau dalam kisah dikatakan dia digoda oleh seorang wanita, lalu kemudian difitnah karena dianggap ingin memperkosa wanita ini, menerobos masuk ke kamarnya. Maka dengan fitnah itu dia dipenjara. Nabi Yusuf dipenjara. Pertanyaannya adalah siapakah nama wanita? Ada yang ingat nama wanita yang menggoda Nabi Yusuf itu? Silakan tulis di chat. Ini ngetes aja nih. Siapa namanya? Wah, ya, udah banyak yang jawab. Ya. Zulaikha. Ya. Zulaikha. Betul. Coba teman-teman cek. Ya. Di Al-Quran ada nggak nama Zulaikha? Nggak ada. Karena nama-nama itu nggak penting. Jadi belajar sejarah itu bukan hanya nama. Ya. Kagak ada kata Mukhtar ya. Nggak ada. Al-Quran cuma mengatakan apa? Imra'atul Aziz, istri pejabat. Artinya apa? Belajar sejarah itu bukan hanya menghafal tanggal lahir dan tahun kejadian, tapi apa? Ibrahnya, ya. Keteladanan yang bisa kita ambil. Laqad kana fi qasasihim ibratun, kata Allah. Setelah bicara tentang cerita Nabi panjang atau surat, maka dipungkas oleh Allah dalam akhir surat itu, laqad kana, sungguh telah ada dalam kisah-kisah tersebut Iqra, pelajaran. Itulah pentingnya kita belajar sejarah Nabi agar bisa meneladani beliau. Nah, Nabi kita ini teman-teman sekalian, ini pendek usianya. Ada yang tahu? Ini berapakah usia baginda Rasul ketika wafat? Ada yang tahu? Silakan tulis di chat. Berapakah usia baginda Rasul? Hebatnya 63 tahun ya. Betul, 63 tahun. Dan umat kita, umat Nabi Muhammad emang segitu. Antara 60 sampai 70 tahun. Kata Rasul, amaru ummati baina sittin wa sab'in sana. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu? Ada, tapi dikit. Yang kurang dari itu banyak. Saya hari ini baru saja kehilangan salah seorang ustadz. Ya, lettingan saya 40 tahun sekian meninggal tadi pagi ya. Ustadz Eka Habibullah ya. Salah seorang ustadz di Bogor ya. Usianya masih 40 tahunan gitu kan. Dan meninggal dunia. Dan di bulan berkah ini ya, kita temukan banyak sekali orang-orang soleh yang meninggal dan kita doakan ya, mereka husnul khatimah. Ya. Baik. Jadi terus kan, Nabi kita itu pendek usianya, tidak panjang, hanya 63 tahunan. Demikian juga dengan para sahabat beliau. Kita bahas para sahabat Nabi juga usianya juga 63 tahunan. Abu Bakar wafat tahun usianya 63 tahun. Umar bin Khattab juga sama, 62 tahunan. Ali bin Abi Thalib juga sama. Utsman bin Affan agak panjang sedikit usianya, 80 sekian tahun ketika dia wafat. Tapi yang lainnya rata-rata kurang dari itu. Atau bahkan 60 sekian tahun. Sehingga sampaikan, usia Nabi kita pendek. Dibanding dengan usia-usia Nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu panjang sekali usia. Ada yang tahu berapa usia Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh, ada yang tahu berapakah usia Nabi Nuh? Silakan tulis di chat yang tahu. Yang nggak tahu, silakan cek ya, di surat Al-Ankabut ayat 14. Yang baru gabung silakan di-mute suaranya ya, agar tidak kedengaran seperti suara baling-balingnya Doraemon ya. Oke, yang baru gabung ya. Ya. Berapakah usia Nabi Nuh? Wah, sudah ada yang jawab. Hebat ya.
Di dalam surat Al-Ankabut ayat 14, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan usia umat Nabi Nuh itu 1000 tahun. Kurang 50. Saya tulis ya. Teman-teman yang di atas sudah nulis sebelumnya, ada apa namanya, Mbak Luciana, Arya Firdaus, ya, dan kemudian Ahmad Nur Firdiansyah ya juga menjawab juga ya. Bayangin 950 tahun, lama sekali hidupnya. Kita dijajah Belanda ada teman-teman sekalian 350 tahun. 7 generasi kabarnya gitu ya. Nah ini 950 tahun. Nabi kita 63 tahun. Jadi 63 tahun ya, berbanding 950 tahun. Jauh sekali. Tapi luar biasanya apa? Walaupun usia Nabi kita itu pendek, ya, 63 tahun, tapi keteladanan yang berbeda itu banyak sekali. Dan ini berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Coba misalnya, kita coba berpikir bersama ya. Nabi Nuh itu 950 tahun usianya, bahkan bisa jadi lebih. Ini karena 950 tahun itu lamanya dia berdakwah. Tapi coba kita bayangin ya, dan cari referensi. Hikmah apa? Keteladanan apa? Yang bisa kita ambil dari seorang Nabi Nuh alaihissalam. Kita mau nyontoh apa misalnya? Kita ingin nyontoh misalnya teman-teman yang ngambil kuliah dan mungkin satu saat berbisnis. Kita ingin ya, mengambil keteladanan bagaimana Nabi Nuh itu berbisnis atau belajar bisnis kepada Nabi Nuh. Coba baca sejarah. Nggak ada. Atau misalnya kita ingin belajar dari Nabi Nuh bagaimana memimpin pasukan perang, memimpin negara, menjadi seorang manajer dan terusnya. Nggak ada. Ya. Sebab prestasi utama Nabi Nuh bersama kaumnya ketika berdakwah dengan kaumnya adalah ketika beliau membuat kapal laut, kapal besar. Jadi beliau itu seorang najar, tukang kayu, ya, yang kemudian berhasil menciptakan sebuah kapal laut yang sangat besar pertama dalam sejarah manusia. Nabi yang lain juga demikian, Nabi Ibrahim. Ada yang tahu berapa usia Nabi Ibrahim? Silakan tulis usia Nabi Ibrahim. Yang ini boleh googling ya. Kita belajar sama-sama ya. Berapakah usia Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Usia Nabi Ibrahim? Silakan tulis. Kang Mukhtar, Mas Muhammad Fatrahman, Kang Dimas Putra 175 tahun katanya. Yang lainnya ada yang punya pendapat 173 tahun, 175 ya. Yang lain ingin menambahkan? Ya. Usia Nabi Ibrahim, ya. Jadi usia Nabi Ibrahim itu digambarkannya ya sekitar 100 sekian, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 200. Sebagai bayangan aja teman-teman sekalian, Ibrahim itu baru berkhitan, kata Rasulullah, "Ikhtatana Khalilullah Ibrahim fi samanina fi umri." Jadi Nabi Ibrahim itu berkhitan pada usia 80 tahun. Jadi 80 tahun itu berkhitan. Wallahu alam Nabi Ibrahim itu ya awet muda atau awet tua gitu ya. Tapi yang jelas saat itu usianya pernah didatangi oleh malaikat ya, dan mengingatkan kepada dia ya, tentang betapa usianya sudah sangat lanjut, apakah pengen bertemu Allah segera atau pengen tetap hidup di dunia. Jadi ada sebuah atar, sebuah cerita malaikat Nabi Ibrahim itu saking tuanya dia pernah didatangi oleh malaikat dan ditanyakan, ini kita bicara di luar takdir ya, karena memang begitu skenario dari Allah SWT. Apakah dia segera ingin bertemu Allah atau tetap ingin di dunia? Nabi Ibrahim menjawab, saya ingin berjumpa dengan Allah segera. Ya. Nggak tahu kalau kita ditanya oleh malaikat seperti itu, bagaimana jawabannya? Jangan-jangan kita siap ya. Tapi saya ingin sampaikan, walaupun usia Nabi Ibrahim itu bahkan 3 atau mungkin 4 kali pada usia Rasulullah, tapi pertanyaannya lagi-lagi kita ingin nyontoh apa dari Nabi Ibrahim? Nyontoh berbisnis nggak ada. Nyontoh menjadi seorang kepala negara, Nabi Ibrahim tidak pernah jadi kepala negara.
nyontoh jadi seorang pemimpin militer, pemimpin perang. Nabi Ibrahim nggak pernah mimpin pasukan perang. Paling kita nyontoh tentang kesabaran, ya, tentang bagaimana mendidik, dialog dengan anak, gitu ya. Mungkin itu tentang pendidikan keluarga. Nah itu yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim. Demikian juga nabi-nabi yang lain, Nabi Musa dan seterusnya. Mereka nabi ya, tapi keteladanannya sedikit. Sulit kita cari keteladanan sebanyak Rasulullah. Sebentar, suara saya terputus katanya. Tes, halo? Oh, aman ya. Berarti Mbak Indah Apriani, apakah suara saya terdengar? Ya? Dari Muhammad Furqa, Fatur Rahman, aman gitu ya. Nah, jadi aman ya, baik. Jadi Nabi Muhammad itu muslim, walaupun pendek usianya, tapi kita ingin nyontoh apa aja ada. Oh ya. Kita ingin nyontoh misalnya bagaimana Nabi berbisnis. Oh, ya. Bagaimana Nabi putus lagi suaranya? Mbak Diana gimana? Suara saya aman? Aman Pak, di saya Pak. Wah, ini Mas Mukhtar mungkin yang putus-putus. Oke, nanti mungkin nyambung lagi ya, aman ya. Yang lain aman. Oke. Nah, jadi jaringan mungkin ya, jaringan masing-masing ya. Jadi Nabi Muhammad itu ya, walaupun pendek usianya, tapi dia sudah mengajarkan banyak hal kepada kita. Kita ingin belajar berbisnis, Nabi Muhammad alim. Saya pernah nulis buku. Ya. Kebetulan dekat, saya bisa gapai sebentar. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah beberapa detik ini ya. Saya pernah menulis buku, teman-teman sekalian. Ini semoga tidak kebalik mirror ya. Nah, judulnya Beginilah Rasulullah berbisnis. Ya. Beginilah Rasulullah. Teman-teman silakan googling nanti sendiri ya di internet. Insya Allah sudah banyak. Ya. Saya menceritakan tentang ada suara tukang susu murni. Iya, rumah saya ini dekat jalannya, jalan utama. Jadi bikin haus saja nih ya. Kebetulan Suaranya suara murni kan supaya udaranya masuk, maka pintu saya buka ya. Jadi mohon maaf kalau ada jual tukang susu murni ya. Nanti sebentar lagi tukang somai kayaknya lewatnya. Kata Arya bikin haus aja Pak Ustadz. Oh, Mas Arya bikin haus. Ini godaan bagi orang yang berpuasa. ya, anggap saja itu dia backsound-nya. Backsound-nya saja. Baik, jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana berbisnis. Bagaimana memimpin pasukan perang ya. Ada puluhan perang yang dipimpin oleh Nabi dan beliau ahli dalam strategi perang ya. Beliau misalnya menjadi kepala negara yang sukses, ya, lalu kemudian apalagi ya, beliau juga seorang kepala keluarga yang sukses. Jadi kita nyontoh apa aja ada dalam hidup Rasulullah, kita nyontoh apa sebutkan. Ya. Bahkan mohon maaf, sekarang kita berada dalam kondisi pandemi gitu ya, wabah corona yang belum berlalu ya. Tengah Ramadan yang istimewa ini ya, di masa Nabi emang belum ada corona, ya. Tidak ada corona, wabah seperti corona ini belum ada. Tapi Nabi sudah memberikan gaib, memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan cara mengatasinya. Itu luar biasa. Jadi belum ada di masa beliau, tapi beliau sudah memberikan arahan. Misalnya apa kata Rasul yang kemudian dipraktikkan di masa Umar bin Khattab. Ya, kalau kalian berada di sebuah wilayah di Ardin, sebuah wilayah. Di situ ada wabah penyakit menular yang sangat ganas seperti wabah corona ini. Kata Rasulullah, kalau kalian berada di dalamnya, fala takhruju minhu firara, enggak boleh keluar. Dan kalau kalian berada di luar, kata Rasul, fala taqutumu alaihi, jangan masuk. Nah, ini bahasa Belandanya lockdown. Bahasa Bogornya PSBB gitu ya. Jadi menghentikan aktivitas dalam siapa yang berada di sebuah negeri tersebut ya, tidak boleh keluar, dan yang kedua siapa yang tidak boleh masuk, sehingga terputus. Bahkan
belakangan Amr bin As, sahabat Nabi, ketika mengatasi wabah di masa pemerintahan Umar, melakukan hal yang sangat cerdas. Beliau memerintahkan kepada para sahabatnya atau para penduduk untuk lari ke puncak-puncak gunung, ke pegunungan, bertebaran. Artinya nggak boleh menyatu antara satu dengan yang lain. Karena penyakit ini, kata beliau, seperti api yang menyambar-nyambar dan bisa menular kepada yang lain. Jadi sebelum hari ini ditemukan istilah lockdown, gitu kan, Nabi sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengatasi. Makanya menjadi rukhsah bagi kita, teman-teman sekalian, yang selama ini kita sholatnya di masjid berjamaah, sholat tarawih, berbuka puasa bersama dan seterusnya, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini kita diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut ya di rumah kita masing-masing. Nah, karena Allah, teman-teman sekalian, poin yang kedua ini ya, mengapa kita belajar secara Nabi agar kita bisa meneladani beliau dari sisi apa sih? Ada, ya. Mungkin belum langsung dipraktekkan oleh Nabi, tapi sudah diberikan guide oleh beliau, dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Ya. Mungkin belum terjadi di masa Nabi, tapi beliau sudah berikan arahan-arahan. Semua. Ya, jadi, karenanya di tahun 2013, saya pernah ketemu seorang mu'allaf, ya, seorang mu'allaf di Melbourne di Australia. Ya. Saya di sana hampir sebulan namanya, diundang oleh komunitas Muslim untuk mengisi kajian-kajian Ramadan ya. Ketemu dengan seorang mu'allaf ya, yang dimaksud dengan mu'allaf ini adalah dia lahir bukan Muslim ya, tapi masuk Islam belakangan. Walaupun sudah agak lama ya, dan tidak pasti disebut mu'allaf, tapi untuk memudahkan istilah saja ya. Namanya Yosef. Bapaknya, orang tuanya, ayahnya itu tidak punya agama. Hidup di Melbourne, di Australia, memungkinkan seseorang tidak punya agama. Kalau di Indonesia nggak boleh, harus ada agama. Ibunya seorang Nasrani, ya, Katolik. Dan lahir dalam keadaan orang tua yang demikian, ya, Yosef ini tumbuh nyaris tanpa agama. Tapi yang menarik, teman-teman sekalian, ketika dia dewasa dan menjadi seorang pekerja profesional, sekolah yang cukup bagus, ya, lama-kelamaan dimikir. Dan begitulah manusia, ya, diberikan bimbingan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati yang memikirkan, kayaknya saya perlu agama. Maka singkat cerita, teman-teman sekalian, dia mulai melakukan penelitian, melakukan penjelajahan intelektual, ya, mengkaji beberapa agama yang dia pahami pada waktu itu. Dia pelajari agama ibunya, dia pelajari agama temannya, ya, hampir semua agama di Melbourne, Australia itu dipelajari, tapi tak satu pun yang cocok kalau bahasa Minangnya, bahasa Medannya, nggak ada yang serap di hatinya. Dia ada ganjalan-ganjalan. Sampai suatu saat, satu-satunya agama yang tidak dipelajari dan sengaja tidak pelajari Islam. Nah, temannya nanya, Yosef, Anda sudah pelajari semua agama yang ada di Melbourne ini, ya? Dan mengapa Anda tidak pelajari Islam? Ya, kata dia apa? Saya tidak mau pelajari agama teroris. Saya tidak mau pelajari agama tukang bom. Saya tidak mau pelajari agama barbar, agama kekerasan, tukang bunuh. Begitu paradigma dalam kepala, pandangan di tempat. Ya. Namun lambat laun dia berpikir, dalam hati mengatakan, betapa bodohnya saya. Kalau Islam itu agama buruk seperti yang disebut-sebutkan oleh Barat, maka saya akan tahu, saya akan tinggalkan sebagian, saya meninggalkan agama yang lain. Tapi kalau ada kebaikan di dalamnya, mengapa saya tidak ikuti? Maka singkat cerita, jemaah, teman-teman sekalian, para peserta ya, di suatu Ramadan, ini ceritanya sangat dramatis. Saya dengar langsung dari beliau ya. Di suatu Ramadan ya, Allah memberikan petunjuk kepada dirinya untuk mendapatkan hidayah. Dia datang ke sebuah Islamic Center demikian di daerah Melbourne, Australia ya. Pada malam hari, dia pengen mengkonfirmasi beberapa hal kepada ulama. Ya, ketika ditanya di mana dia bisa menemukan ahli agama Islam, maka ditunjukkan di Islamic Center di masjid. Dan itu didahului, sebelumnya dia sudah membaca artikel-artikel, kemudian Al-Quran terjemah dibaca, ya,
Nah, ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi, dan begini bijaknya seseorang. Jadi kalau ada ganjalan-ganjalan, ya jangan ditelan sendiri. Ditanyakan kepada orang lain yang lebih paham. Datanglah dia ke tempat ini, dan luar biasanya, begitu dia datang, jamaah masjid itu masih tarawih. Dia datang, kata petugas keamanan satpam begitu kira-kira, kaum muslimin sedang sholat. Ya, Anda datang besok saja, pagi-pagi. Kata dia, saya tunggu. Masa sih sholat sampai malam begitu kira-kira? Ditungguin teman-teman. Sampai selesai sholat tarawih, maka dia datang ke masjid tersebut. Dan ada yang lucu. Dia masuk ke dalam masjid, tuk, masuk masjid. Dia nggak buka sepatu. Jadi alas kaki tidak dibuka. Mungkin disamain dengan gereja atau tempat ibadah yang lainnya ya. Orang-orang pada lihat ke dia. Masuk masjid pakai sendal gitu kan. Mungkin ada yang menunjukkan wajah tidak bersahabat. Begitu dia tiba di tengah masjid itu, teman sekalian berbunyi gugur. Kenapa? Karena ketakutan. Dalam hati mengatakan, wah, saya baru sadar ternyata berada di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah orang-orang yang selama ini dianggap tukang bunuh, tukang sembelih orang, tukang bom, dan hari itu dia berada di tengah mereka. Kata dia, tawet saya malam hari ini, gitu kan? Namun yang terjadi sebaliknya, dengan sangat ramah pada pengurus masjid, meladeninya, dan kemudian diajak ke sebuah ruangan imam begitu kira-kira, dan di situ keluarlah berbagai macam makan, minuman, dan dia pun diterima dengan sangat baik. Bahkan yang mengatakan, seumur hidup katanya, saya belum pernah dijamu dengan makan dan minuman sebanyak ini, kata dia. Cuman masalahnya dia GR, itu makanan dan minuman yang tidak khusus untuk menjamunya. Itu kan sisa buka puasa tadi siang, tadi sore gitu ya, diberikan kepada. Tapi singkat cerita, mengkonfirmasi beberapa hal kepada Ustadz setempat, dan tidak lama setelah dia masuk Islam. Yang menarik teman-teman sekalian, ketika dia masuk Islam, apa katanya? Ada hubungan dengan kajian kita tematik hari ini. Apa katanya? Saya belum pernah mempelajari sebuah agama, sebuah ajaran yang lebih sempurna dari Islam, yang lebih sempurna dari ajaran Muhammad SAW ini, kata dia. Bahkan begitu sempurnanya ajaran ini, tata cara masuk kamar mandi pun, bagaimana cara kita ketika berada di kamar mandi pun ada aturannya, di mana saya tidak temukan dalam agama. Makanya kalau kita masuk kamar mandi ada aturannya. Jadi kata beliau, ini agama sempurna luar biasa. Tidak ada agama yang lebih sempurna dari ajaran Islam. Makanya Nabi Muhammad itu walaupun pendek usianya, tapi ajaran yang beliau bawa sempurna. Kita mau bicara apa aja, dari hal-hal yang sangat kecil, mulai dari ngurus keluarga, sampai hal yang sangat besar, ngurus negara, ada dalam kehidupan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus ini poin yang kedua. Sampai di sini ada yang dikonfirmasi, ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke tema nanti tentang Nabi nih Pak Happy, yang kita tahu kan ya, Nabi itu ada 25 Nabi yang terkenal banget nih, yang kita tahu dari sejak kecil sampai sekarang. Nah itu sebenarnya banyak ya Pak Happy ya, Nabi-Nabi yang lain juga ya? Oke, betul ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus ke muka bumi ini banyak sekali Nabi. Tapi yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi. Dalam riwayat dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengutus ke muka bumi ini 124.000 Nabi. 124.000 Nabi. Sebagian ada kisahnya dan sebagian tidak ada kisahnya. Sebagian ada kisahnya panjang, ya, misalnya Nabi Yusuf itu panjang ceritanya. Tapi ada juga yang dikit. Misalnya Nabi Zakaria itu dikit tuh. Nabi Lut enggak banyak tuh. Ya. Atau ada juga kisahnya tapi enggak disebutkan namanya. Ada, ya. Misalnya ada Nabi yang hidup sebelum Nabi Daud, itu Nabi Samuel namanya. Nabi Samuel. Enggak ada tuh. Di Al-Quran namanya enggak ada. Tapi kisahnya ada. Ya, kisahnya ada. Ya. Ada Nabi Uzair. Ini Nabi dari kalangan Bani Israel. Ya. Bahkan sempat dianggap sebagai Tuhan gitu ya. Ada. Tapi tidak ada disebutkan namanya. Tapi kisahnya ada. Di chat ada yang bertanya, kalau Nabi Khidir itu ada kisahnya? Ada. Ya. Walaupun namanya nggak ada dalam Al-Quran, tapi kisahnya ada. Terdapat dalam surat Al-Kahfi.
Teman-teman cek surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada 3 kisah. Kisah Ashabul Kahfi. Ya. Sekian pemuda itu ya, yang tertidur di dalam gua selama 300 ya, 9 tahun dalam penahunan qamariyah dan 300 tahun dalam penahunan syamsiyah ya. Disebutkan dalam surah Kahfi, Ashabul Kahfi. Yang kedua kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang ketiga kisah tentang Raja Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi Nabi Khidir itu ada kisahnya, ada riwayatnya di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Tapi namanya nggak ada. Ya, dia sebut dia sebagai abdun min ibadina salih. Jadi hamba di antara hamba-hamba kami yang saleh. Jadi Nabi Musa sempat berguru kepada Nabi Khidir ya, tentang apa? Tentang kesabaran. Walaupun akhirnya gagal. Makanya menuntut ilmu itu teman sekalian memang butuh kesabaran. Ya, teman-teman yang sekarang sedang ikut santren kilat online ini butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, udah dari tadi mundur gitu ya. Enak tidur siang gitu kan. Mengapa sampai sekarang bertahan 101 orang? Karena ada stok sabar. Ustadznya, pemateri juga demikian. Saya kalau nggak sabar, sudah saya putus dari tadi. Saya tinggal istirahat. Tapi enggak, kita punya stok kesabaran. Karena belajar itu butuh kesabaran. Terus sekali, ada lagi? Silakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Tadi Pak, menarik banget tuh yang kisah anak muda nih Pak. Oh ini Pak, ada yang bertanya. Saya pernah dengar Pak. Dari Ica. Ya. Oke, sebentar. Saya baca. Saya pernah mendengar sebentar ya tentang Nabi Khidir ya. Apakah masih hidup sampai sekarang gitu ya? Dan menyamar gitu ya? Ya. Jadi tidak ya. Jadi Pak Happy? Pak Happy suaranya hilang. Jumping Pak suaranya. Kedengeran Ustaz. Pak Happy? Ya, ada satu aja. Ngomong lagi. Masih. Oke teman-teman, sambil nunggu Pak Happy-nya nih suaranya kayaknya ada sedikit putus ya Pak Happy ya? Nggak ada suaranya? Setahu saya sih Nabi Khidir itu teman-teman masih hidup, tapi nggak tahu nih keberadaannya. Nah jadi nanti kalau ada yang nanya-nanya lagi, bisa di chat aja, ditulis. Oke, Pak Happy, sudah tersambung dengan Pak Happy? Kak Dewi. Ada suaranya, oi. Kak Dewi. Oke, Pak Happy. Sudah tersambung lagi, Pak Happy? Sambil nungguin Pak Ustadz Happy-nya,
kalau ada yang mau nanya silahkan di chat aja, diketik, nanti dibacakan langsung. Oke, sambil nunggu Pak Happy lagi sebentar ya. Halo, ini siapa ya di depan? Oh alah, kan Dewi ada nggak di depan? Dewi, nggak ada. Keteladanan yang beliau berikan itu luar biasa. Ya, jadi pendek usianya, oke, sudah terhubung kembali? Sudah Pak. Sudah bisa mendengar ya? Iya, kirain kita Pak Happy-nya kemana gitu Pak? Ada aman terkendali. Saya masih lockdown di rumah ya. Iya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi kita tiba pada sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Mbak Diana, ada? Kalau tidak ada, kita teruskan dulu. Yang Tentang tadi, Nabi Pak. Khidir tadi ya? Ini Pak nih, Ahmad. Tentang Nabi Khidir. Iya Pak, jawab ulang pertanyaan saya soal Nabi Khidir tadi. Baik. Jadi Nabi Khidir, ya teman-teman sekalian, sepengetahuan kami ya itu tidak hidup lagi atau sudah meninggal. Jadi semua Nabi itu semuanya sudah meninggal. Ya, seluruh Nabi sudah meninggal. Kecuali Nabi Isa. Kecuali Nabi Isa, di mana masih hidup dalam pemahaman mayoritas umat Islam, dan nanti dalam hari kiamat dia akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan Imam Mahdi. Nah, demikian pemahaman. Tapi kalau Nabi Khidir tidak, apalagi dia datang wujud seperti orang tua dan seterusnya, itu bisa dikatakan beritanya tidak valid. Ya, wallahu alam. Terus ada lagi ini, saya langsung jawab. Saya mau nanya di kisah Nabi Zakaria, beliau masuk ke dalam pohon untuk bunuh hilal, pohon itu dipotong dan keluar darah. Apakah Nabi Zakaria wafat di dalam pohon? Ya betul. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya putranya ini betul dikejar oleh para penguasa pada waktu itu, dan kemudian dia bersembunyi di balik pepohonan, dan kemudian ada yang mengatakan digergaji pohon tersebut, dan keduanya kemudian meninggal dunia, kepalanya ya diserahkan kepada penguasa zalim pada waktu itu. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa para nabi juga teman-teman ini adalah manusia. Jadi para nabi juga adalah manusia sebagaimana kita juga. Mereka juga bisa meninggal, mereka juga bisa terbunuh, dan ya, mereka juga bisa sakit. Ada nabi yang sakit. Nabi siapa? Yang sakitnya lama sekali. Ada yang ingat? Ya. Nabi yang sakitnya lama? Nabi Ayub. Atau Nabi Ayub alaihissalam sakitnya lama. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Lewat chat boleh atau langsung juga nggak apa-apa.
Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita teruskan sedikit lagi, 1 poin atau 2 poin lagi ya. Nanti sampai 2:30 mungkin kita akan close ya, biar tidak terlalu lama. Baik. Jadi ini poin yang kedua teman-teman sekalian ya. Mengapa kita belajar sejarah Nabi agar kita bisa mengambil keteladanan? Dan ini banyak sekali. Dalam semua hal, ya, bahkan hal yang sangat kecil. Dan kalau saya berikan contoh ini luar biasa ya. Kisah Nabi SAW mendidik keluarganya ya. Bagaimana Nabi memperlakukan tetangganya ya. Bagaimana Nabi misalnya memperlakukan istrinya, cucunya. Bagaimana bahkan Nabi memperlakukan musuhnya. Bahkan kepada orang yang pernah menzaliminya, ya, pernah mengusir beliau, tapi beliau memaafkan. Pernah ada cerita menarik satu saat dalam sebuah peperangan, Nabi dan para sahabatnya memburu, mengejar ya, musuh mereka ini ya. Mereka naik ke atas bukit-bukitan dan kabur ya. Lalu turunlah hujan. Di Arab itu ya, beda hujannya dengan di Bogor. Kalau di Bogor hujan dari pagi sampai sore itu bisa hujan terus. Tapi di Jazirah Arab biasanya, sepengetahuan saya selama ini beberapa kali kena hujan di sana ya, hujan itu deras tapi sebentar. Nah, barangkali waktu itu seperti itu juga. Ya, jadi hujan deras, Nabi dan para sahabat berhujan. Ya, tapi nggak lama. Setelah itu hujan berhenti, pakaian mereka kan basah kuyup tuh. Ya. Mereka akhirnya mencari tempat masing-masing yang bisa untuk mengganti pakaian dan menjemur pakaian mereka. Jadi ada yang di balik batu, ada yang di belakang pohon, menjauhnya sambil menanti matahari yang bisa mengeringkan pakaian mereka. Nabi juga demikian. Beliau mengeringkan pakaiannya dan kemudian disamparin kira-kira di bebatuan dan Nabi senderan di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon. Ketika Nabi sedang senderan seperti itu, tiba-tiba datang musuhnya. Namanya Du'sur. Dia bawa pedang. Diam-diam ya, dia menghampiri baginda Rasul yang sedang tidur-tidur ayam gitu kira-kira ya, sedang senderan gitu, menjem matanya. Du'sur tadi bawa pedang, ditempelkan ke lehernya. Nabi membuka matanya. Kata Du'sur, musuh ini, ya Muhammad. Siapakah yang akan menyelamatkan Anda? Ya, siapakah yang akan menyelamatkan Anda? Maka spontan Nabi menjawab, Allah. Allah. Begitu mendengar kata Allah, gemetar tubuh Du'sur. Ketakutan dia, keluar keringatnya, lepas pedangnya. Disambar oleh Nabi, diambil oleh Rasulullah dan diarahkan kembali kepada Du'sur. Kata Rasulullah SAW, ya Du'sur, sekarang gantian, siapa yang akan menyelamatkan Anda? Ya. Maka tidak ada pilihan bagi Du'sur, kata dia, ya Muhammad, tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali maaf. Maka Nabi menarik pedang tersebut dan dimaafkan oleh Rasulullah. Bayangin ya, orang yang akan membunuh beliau, gitu kan? Tapi ketika kondisi berbalik, beliau maafkan. Dan yang terjadi, Du'sur ini belakangan justru masuk Islam. Nah, ini sifat pemaaf Rasulullah SAW luar biasa. Dan kisah yang sangat terkenal juga demikian ketika Nabi membebaskan Makkah Al-Mukarramah, Nabi datang bersama dengan pasukannya sekitar 10.000 orang, 10.000 orang dari Madinah datang ke Makkah untuk membebaskan kota ini ya, agar bisa umroh, haji. Sebab kalau Makkah masih dikuasai oleh orang-orang kafir, maka mereka tidak bisa melaksanakan haji dan umroh. Karena tawaf itu di Ka'bah, seputar Ka'bah, dan wukuf juga di Arafah, masih wilayah. Nabi datang. Orang dan tidak berani melawan, maka di Masjidil Haram hari itu mereka dikumpulkan oleh baginda Rasulullah kurang dari 2.000 orang di hadapan duduk Nabi di depan mereka. Kata Rasulullah di hadapan orang-orang ini, di hadapan 2.000 tawanan ini, apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, wahai orang-orang, ma tazunnuna ini fa'ilun bikum. Kalau bahasa matramannya, bahasa Betawinya kira-kira bunyinya begini. Enaknya lu pada ini gue apain gitu kira-kira ya. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang mengusir beliau, adalah orang-orang yang ngeludahin beliau dulu,
orang yang memaki beliau dulu. Nah, hari ini mereka menjadi tawanan bagi Rasul dan ditanya, "Ma tazunnuna inni fa'il?" Enaknya kalian ini diapain? Maka mereka menjawab, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, anta akhun karim, Anda saudara kami yang mulia. Wa ibnu akhin karim, dan putra saudara kami mulia." Dipuji Rasulullah. Maka kata Nabi apa? Saya akan mengatakan kalimat yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Dan ini sejarah berulang. Nabi Yusuf juga pernah diusir oleh saudaranya. Dan pada akhir cerita mereka yang bersimpuh di hadapan Yusuf bersujud. Maka kata Rasul, saya akan menyatakan apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf sebagaimana saya akan menyampaikan sebagaimana disampaikan Yusuf kepada saudara-saudara. Apa itu? La tasriba alaikum yawma. Tidak ada balas dendam, tidak ada iri, tidak ada kesumat pada hari ini. Idhabu wa antum mutaqah. Pergi, kalian bebas. Begitu maafnya Rasulullah terhadap orang yang telah mengusirnya, menyakitinya, membulinya, gitu kan? Disebut orang gila. Nabi itu disebut tukang sihir, gitu kan? Tapi mereka dimaafkan. Dan kita tahu sebagian besar dari mereka kemudian masuk. Ini sifat pemaaf ini seorang Rasul SAW. Dan banyak sekali kisah-kisah yang lain terus kan kalau kita gali dalam kehidupan Nabi, baik kisah tentang maafnya, tentang kedermawanannya. Abdullah bin Abbas mengatakan, atau para sahabat Nabi yang mengatakan, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dermawan di antara kami. Paling dermawan di antara kami. Tapi di bulan Ramadan ini beliau lebih dermawan. Karihil musar. Seperti angin yang bertiup, saking dermawannya baginda Rasul SAW. Jadi Nabi itu teladan bagi kita. Terakhir, sebagai penutup. Mengapa kita belajar sejarah hidup Nabi? Yu'inu ala fahmi kitabillah wa sunnata Rasul. Untuk membantu kita, mempermudah kita, menolong kita mempelajari Al-Quran dan hadis. Jadi, mengapa demikian? Karena Al-Quran itu bersifat ijmali, bersifat umum. Jadi kandungan Al-Quran itu umum. Mesti ada yang merincinya, yang mendetilkannya. Gitu kan. Apa itu? Ya sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi dan hadis-hadis. Misalnya, di dalam Al-Quran spiritnya disebutkan aqimus salawatuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Nah, bagaimana tata cara sholat? Bagaimana tata cara zakat? Nggak ada dalam Al-Quran, tidak diceritakan. Berapa rakaatnya, berapa bacaannya, gimana rukunya, gimana sujudnya, semua itu ada dalam kisah-kisah Rasulullah dan hadis-hadis. Ya, waktu zakat dan tunaikan zakat. Gimana caranya? Berapa banyaknya? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran mungkin menyebutkan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, iya. Tapi berapa nominalnya, berapa persennya, nggak ada. Itu semua disebutkan dalam sejarah hidup Nabi Muhammad dan hadis. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah kalian tawaf di seputar rumah tua Ka'bah. Bagaimana tata cara tawafnya? Berapa kali kita mutarin Ka'bah? Itu semua dijelaskan dalam sejarah hidup Nabi dan hadis-hadis. Jadi, semakin paham kita sejarah hidup Nabi, maka ya, semakin mudah juga kita memahami Al-Quran. Ya, semakin mudah kita memahami Al-Quran. Nah, sampai di sini, teman-teman, setelah ini saya akan sampaikan satu tema lagi, gitu kan? Ya, setelah itu selesai, tapi saya ingin membuka sesi tanya jawab. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Masya Allah. Ya. Muhammad yang begitu sabar, Nabi Yusuf yang begitu sabar dengan penyakitnya. Nah, mudah-mudahan kita mengambil hikmahnya ya Pak ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Agam. Maaf Ustadz, saya mau tanya perihal Nabi Khidir. Saya pernah dengar cerita bagaimana pendapat Ustadz tentang ulama-ulama yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir atau mimpi dengan menjadi alim sebagai cerita almarhum Mbah Maimun Jubair. Itu gimana? Oke. Iya ya. Wallahu a'lam ya. Jadi begini teman-teman ya.
emang harus di cross check gitu ya. Apalagi ini kan kisahnya sudah berantai ya. Artinya yang mengalami itu bukan hanya kiai kita almarhum yang Maimun Zubair, ya, tapi dia mendapatkan cerita dari orang lain. Kemudian yang kedua harus dikonfirmasi juga betul nggak ya Kiai Haji yang kita muliakan Maimun Zubair itu mendengar dari orang tersebut atau dari siapa. Jadi kisahnya atau kemudian riwayatnya memang harus diteliti ulang, gitu ya. Dan kita tidak bisa bayangkan andai Nabi Khidir yang hidup di masa Nabi Musa, bayangkan Nabi Musa itu sudah berapa ribu tahun yang lalu gitu ya, dia meninggal hidupnya dan kemudian kalau bertahan sampai hari ini maka usianya berapa gitu kan. Nah, ini secara logika kita juga tidak mungkin bisa diterima akal ya. Tapi mungkin wallahu alam yang dimaksud dengan sebagian ulama bahwa mereka itu hidup dalam makna yang lain. Kan begini, para syuhada, mereka itu nggak mati, mereka hidup. Tapi bukan berarti hidup mereka gentayangan di muka bumi ini, enggak. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan, bal ahya'un 'inda rabbihim. Jadi para wali Allah, para syuhada, itu nggak mati. Ya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka hidup. Hidup apa artinya? Bukan hidup di dunia ini, keliling, kemudian kerjaannya apa, bukan gitu ya, tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, mereka juga mendapatkan kenikmatan. Ya, dan ruhnya orang-orang soleh gitu kan, ya, itu bisa bertemu dengan ruh orang-orang yang soleh juga. Ya, dengan izin Allah tentu saja. Nah, jadi saya ingin sebutkan bisa jadi hidup, tapi hidupnya itu tidak seperti hidup kita seperti sekarang. Nanti akan ada pertanyaan kalau di hidup nanti kerjaannya apa? Ngajarkan, makannya bagaimana gitu kan. Nah, jadi agak susah dijelaskan secara logis. Tapi hidup yang dimaksud barangkali adalah hidup seperti para syuhada. Hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kenyamanan dan ketenangan di alam mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mohon maaf ya, itu yang bisa saya jelaskan sekilas tentang Nabi Khidir alaihissalam. Yang kedua, saya ingin bertanya mengapa waktu itu sahabat Nabi yang bernama Sya'ban menyesal saat sakratul mautnya. Oke. Baik, teman sekalian. Sahabat Nabi yang disebut Sya'ban ini ya, saya lupa ingat ceritanya, tapi yang jelas dia menyesal karena sedikit sedekahnya kalau tidak salah ya, sehingga dia pengen hidup lagi. Mungkin teman-teman bisa cek di beberapa buku yang lainnya, di beberapa referensi yang lainnya, tapi yang jelas di antara bentuknya pesan yang dialami oleh tokoh ya, ada yang mengatakan beliau ini, alhamdulillah, tentu sekalian hidup di masa sahabat Nabi, di masa Rasulullah. Ya. Jadi seseorang itu disebut dengan sahabat ya, ketika dia bertemu Rasulullah. Ya. Jadi wallahu alam ya, apakah Sya'ban ini ya, termasuk generasi. Kalau dia bertemu dengan benda Rasul SAW dan kemudian dia masuk Islam, itu syaratnya gitu kan. Lalu wafat dalam keadaan Islam dan Sya'ban ini ketemu Rasul, maka dia tergolong sahabat bagian Rasul SAW ya. Nah, dia menyesal ya, karena dia punya kebiasaan unik. Saya berusaha untuk mengumpulkan ingatan saya tentang kisah Sya'ban radhiyallahu anhu ini ketika dia akan meninggal dunia ya. Seorang sahabat yang punya kebiasaan unik, apa itu ya? Dia datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah dan selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat Jumat, sholat berjamaah, dan dia itikaf. Ya. Nah, alasannya apa ya? Supaya selalu mengambil posisi tersebut karena tidak ingin mengganggu dan menghalangi orang lain. Nah, sehingga suatu saat ketika sholat subuh dikabarkan, ya Rasulullah merasa heran kan tidak mendapatkan Sya'ban di tempat tersebut. Mana nih Sya'ban? Makanya Nabi teman sekalian di antara adabnya, jadi kalau kita sholat nih, Allahu Akbar dan salam, imam kan balik arah tuh. Balik. Mengapa balik? Supaya ketahuan siapa yang tidak hadir. Nah, itu di antara kebiasaan Nabi dan para sahabat. Nah, Nabi kok
Nggak ada. Bahkan seolah-olah dari mengatakan Nabi menunda sholatnya untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Tapi yang ditunggu belum datang juga karena takut kesiangan, maka Nabi memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh. Sehingga setelah sholat pun Sya'ban belum datang. Ya. Para sahabat bertanya, Nabi bertanya, apakah kalian kata Rasulullah tahu bagaimana kabar Sya'ban? Di mana rumahnya? Dan akhirnya yang ditunjukkanlah, dan karena Rasul sangat khawatir ya terhadap Sya'ban yang rutin melaksanakan sholat subuh datang sebelumnya, akhirnya ditunjukkan rumahnya agak jauh waktu itu ya, dari rumah ke masjid, dan akhirnya tibalah mereka menemukan di rumah Sya'ban. Ketika mereka tiba, ternyata Sya'ban ini telah meninggal dunia. Ya. Nah, lalu kemudian ditanyakan oleh beliau ya penyebabnya. Nah, istrinya ini mengatakan, ya Rasulullah, ada hal yang jadi pertanyaan kami semua. Apa itu? Menjelang kematiannya, kata dia berteriak 3 kali dan mengucapkan kalimat. Kata Rasul, kalimat apa? Di masing-masing kalimatnya itu, teriakan itu diucapkan, waduh, kenapa tidak lebih jauh? Ada 3 kalau salah. Kenapa tidak yang baru? Ya? Dan kenapa tidak semua? Ini saya. Kenapa tidak jauh? Kenapa bukan yang baru? Dan kenapa tidak semua? Ya. Nabi pun kemudian menjelaskan ya, tentang maksud dari hal tersebut. Ya. Yang pertama, mengapa tidak jauh? Ya, maksudnya apa? Ini timbul pencerahan dalam diri Sya'ban, mengapa rumahnya tidak jauh lagi gitu ya. Supaya pahalanya ketika dia datang ke tempat tersebut ya lebih jauh. Nah, karena setiap langkah kaki kita ya, menuju ke musola, ke masjid, dihitung sebagai sedekah. Dia berharap kenapa rumahku tidak jauh lagi? Kenapa tidak jauh? Kan kalau orang nggak ngerti kan terpotong kalimatnya yang ngerti. Nah, dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian apa lagi ya? Apa tadi? Mengapa tidak semua? Ya? Karena Sya'ban ini dikabarkan ya, dia sering memberikan makan roti atau jenis apalah gitu kepada seorang pengemis ya, dan diberikan sebagian. Nah, dia berhayal kenapa tidak diberikan semua? Ya, mengapa tidak diberikan semua? Ya. Satu lagi yang tertinggal tadi keluhannya. Kenapa tidak yang baru? Nah, ya. Mengapa? Karena timbul penyelesaiannya di belakangnya bahwa dulu dia punya baju gitu kan, baju yang bekas ya, dan baju bukan baru gitu kan, diberikan kepada seorang laki-laki atau siapa gitu, seorang yang sedang terbaring kedinginan. Jadi dia ketika suatu pergi ketemu dengan orang yang sedang kedinginan, kemudian dilepaskan bajunya dan diselimuti. Ya. Nah, dia menyesal, kenapa tidak yang baru? Nah, kenapa tidak yang baru, diberikan yang lama? Nah, ini ingatan saya tentang siapa? Sya'ban, ya, seorang sahabat Nabi ya, yang bernama Sya'ban. Begitu kira-kira Mas Fakhrizi Abdad. Mungkin yang lain punya data lebih tentang Sya'ban, tapi ini yang saya ingat. Ini 3 hal tadi yang membuat dia menyesal ketika sakaratul maut menurut kesaksian istrinya. Pertama, kenapa tidak jauh? Kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Dia menyesal. Jadi ini bicara tentang tingkatan keimanan seorang sahabat. Ya. Dia menyesal karena rumahnya masih di. Padahal rumahnya udah jauh itu, tapi dia pengen jauh lagi agar pahalanya lebih banyak. Gitu ya. Sudah bersedekah bagus, bajunya dikasih, tapi menyesal juga. Mengapa tidak? Dia sudah bersedekah dengan roti, tapi menyesal juga. Mengapa? Mengapa tidak semua? Oke. Bapak, saya mau tanya nih Pak ya. Sekarang kan ada wabah COVID-19 ya Pak ya, yang corona itu. Kan dalam kisah Nabi tersebut itu pernah ada sebuah penyakit ini Pak. Gimana? Nah, jadi kan ini ya Pak,
waktu dulu tuh kisah-kisah Nabi pernah ada namanya penyakit taun kalau nggak salah Pak. Ya. Nah itu apa sama seperti pandemi wabah corona ini pada sekarang nih Pak di dunia ini? Oke, jadi wabah taun ya itu yang pernah terjadi dalam sejarah Islam dan sangat besar itu terjadi pada masa pemerintahan Umar. Jadi setelah sekitar 6 tahun Nabi wafat, ya, 6 atau 7 tahun Nabi meninggal dunia, ya, maka di masa pemerintahan Umar bin Khattab tahun ke-17 atau ke-18 Hijriah terjadilah wabah taun. Jadi sejenis penyakit yang muncul di daerah Amawas. Amawas ini kota yang terletak antara Ramlah dan Al-Quds, Yerusalem, di Palestina. Kemudian merebak sampai hampir semua wilayah Syam kena waktu itu. Jadi mirip kayak corona ini gitu kan. Mirip sangat kayak corona ini. Jadi cuman bedanya kalau itu dia nempel di kulit, ya, kemudian menyerang organ-organ tubuh dan tidak lama kemudian setelah orang meninggal dunia. Kalau corona ini kan menyerang pernapasan. Jadi hampir sama, ya. Nah, Umar waktu itu ingin datang ke tempat tersebut, ya, lalu kemudian diskusi dengan para sahabatnya dan akhirnya diberikan pencerahan, ya, dan akhirnya Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah kembali. Tidak jadi masuk. Karena hadis Nabi tadi yang dibacakan oleh Abdurrahman bin Auf, siapa yang atau kalau sebuah negeri dilanda wabah, maka yang di luar tidak boleh masuk dan yang di dalam tidak boleh keluar. Maka berdasarkan hal ini Umar balik lagi dan tidak jadi masuk ke tempat tersebut. Jadi terjadi bukan di masa Nabi, ya, Muslim, tapi di masa Sayyidina Umar bin Khattab setelah Nabi meninggal. Ya, oke. Jadi mirip dengan wabah. Iya, mirip ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, banyak banget dari Muhammad Fatur Rahman Pak. Ya. Setahu kita kan di dunia itu yang pertama kali datang itu Nabi Adam nih ya. Tapi Muhammad Rahman ini bertanya, saya pernah baca artikel Ahmadiyah sebelum Nabi Adam diturunkan. Sebelum Nabi Adam. Nah, benar nggak sih Pak? Iya. Jadi begini. Dalam dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, ya, ketika akan diciptakan Adam alaihissalam, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya, ya. Kata Allah apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima. Kata Allah kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya apa? Makhluk yakhlufu ba'du ba'du, yang turun-temurun bergantian. Itulah manusia. Jadi makhluk yang ada di muka bumi ini, ya, mereka hidup, mati, hidup lagi, bergantian terus regenerasi. Itu arti khalifah. Kata malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku. Apakah engkau akan menciptakan makhluk, ya, yang hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah? Jadi seolah-olah sepertinya malaikat itu tahu. Dalam teori pendidikan gitu kan, ketika orang bertanya demikian, mesti punya pengalaman, ya, mesti pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Dan betul, ya, dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, Allah SWT sebelum menciptakan manusia memang pernah menciptakan sebangsa makhluk di muka bumi. Lalu mereka melakukan kerusakan dan dikirimlah para malaikat untuk menghancurkan mereka. Nah, apakah mereka itu manusia atau bukan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka itu sebangsa jin, bukan manusia. Tapi yang mengatakan sebangsa manusia. Tapi intinya betul. Ada makhluk yang Allah ciptakan sebelum Nabi Adam dan menghuni muka bumi ini lalu melakukan kerusakan. Ini berdasarkan penjelasan, ya, para ulama, diantaranya Imam Ibnu Katsir. Teman-teman bisa rujuk di kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, begitu kira-kira. Wallah. Ini ada yang nanya di luar tema ini Mbak Yana, ya? Iya Pak. Bisa jawab. Oke, jika kita pergi ke seorang ustadz untuk konsultasi agar jabatan naik, atasan menyukai kita. Nah, tapi sehabis konsultasi kita dikasih seperti tanah, air yang sudah dibaca atau garam gitu, dan dikasih seperti sepotong air untuk
mana tadi? Untuk disebar di kantor atau di bagian tertentu dengan tujuan agar pimpinan kita percaya sama kita. Nah, itu termasuk perbuatan syirik atau tidak, Ustaz? Ya, ini nggak boleh ya. Jadi perbuatan ini walaupun mungkin tidak langsung disebut syirik, tapi dia khawatirkan menjurumuskan kita ke perbuatan syirik. Ya, sebab kita tidak bisa memastikan yang dibaca tadi apa, karena bisa jadi bagian dari syirik. Ya, dari guna-guna gitu kan, dan ini mungkin kan banyak sekali ya, ada orang yang menggunakan sihir atau guna-guna ya supaya dagangannya laku, ada yang seperti itu ya. Ada orang yang menyihir guna-guna ya supaya misalnya seseorang berpisah dengan istrinya, ada ya. Ada orang yang guna-guna ya supaya orang lain ya tunduk takluk kepada dirinya, ada dengan menggunakan sihir, dan itu tidak dibolehkan. Termasuk juga yang tanyakan tadi ya, jadi bahkan tidak layak ya seseorang itu sebut ustaz, sebut aja dukun gitu ya. Sebab kalau ustaz yang benar dia akan berikan solusi seperti itu. Ya, dia akan berikan solusi apa? Ya, pertama banyak berdoa kepada Allah langsung, kemudian perbaiki kinerjanya, akhlaknya. Nah, kalau ini yang terjadi, insya Allah katanya akan senang dan ya, akan karir juga akan naik. Dia kerja secara profesional, baik. Ya, dan tidak menyusahkan orang, bahkan membantu banyak orang, insya Allah akan naik, insya Allah. Apa benar sholat kita tidak diterima selama 4 bulan? Ya, kalau percaya. Tapi kalau enggak, banyak istighfar, ya salah selesai. Ya. Jadi jangan diteruskan, ya, di-cut, dan jangan percaya. Ya, karena judulnya itu kan man ata kahinan, barang siapa yang datang ke dukun gitu ya. Lalu kemudian arrafan atau peramal ya. Lalu kemudian percaya dan mengamalkan, maka dia terancam sholatnya tidak diterima. Maka sebaiknya itu ditinggalkan, banyak-banyak istighfar. Wallahu a'lam. Masih ada Mbak Yana? Kalau ada silakan. Kalau tidak lagi, saya ingin tutup dengan satu poin lagi. Oke Pak, silakan kesimpulan dan untuk penutupannya Pak. Oke, baik. Baik teman sekalian, kita sudah berada di ujung acara ya, bahwa mempelajari sejarah hidup Nabi ini penting sekali ya. Bahkan para ulama dulu menjelaskan bagaimana mereka mempelajari Al-Quran, maka begitu juga mereka mempelajari sejarah hidup Nabi. Ali Zainal Abidin, cici Rasulullah pernah mengatakan, dulu bagaimana kami diajari ya, Al-Quran, ya, diajari tentang tafsir dan menghafal Al-Quran, maka begitu juga kami diajari tentang sejarah peperangan di masa Rasul SAW. Karena itu, ya, di antara bukti cinta kita kepada Nabi SAW adalah dengan cara mempelajari hidupnya, meneladani kisahnya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya, dan dengan demikian ya akan mempermudah kita mempelajari Al-Quran dan kita memiliki keteladanan yang utuh, ya, teladan yang ideal, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan doa ya. Saya akan memimpin doa penutup acara kita ini. Yang lain silakan mengaminkan. Ini bulan Ramadan, ini bulan yang penuh berkah, dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita, kemampuan kepada kita agar bisa istiqamah bulan ini dan bulan-bulan berikutnya, dan lebih penting lagi ya, semoga Allah SWT segera mencabut, menghilangkan wabah ya, yang sekarang sedang ada di dunia ini secara umum ya, dan sisanya semoga Allah memberikan keberkahan dan keberkahan kepada kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتخشعنا والحمدنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا من البرص والجنون والجذام والسيء الاسقام يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Teruskan, ini yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kita ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Happy. Semoga manfaat juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga konflik cepat selesai juga ya. Oke, teman-teman jangan lupa resume-nya dikirimkan ke dosennya masing-masing. Nanti dikirimkan